Narasumbernya goib, jadi nggak kelihatan. Iya. Sih kalau bintang tamunya cewek Ardi yang ngundang. Baru bintang tamu ini doang. Mau mulai bismillahirrahmanirrahim. Biduan, maaf. Akan gendang dong. Ngomong kencengan jangan malu. Gak nerus ke pondok, mending gak usah sekolah. Berarti bisa beli tanah untuk kafe, bisa beli motor, bayar kuliah. Dini kayaknya cocok nih jadi menteri UMKM nih. Udah punya anak apa belum, Din? Oke, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat apapun dimanapun semua teman-teman berada, dan welcome back again and again di podcast Kantin Kampus. Dan ini edisi kesekian, nanti bisa dilihat aja di deskripsi karena kita tidak menghitungi. Iya. Oke, akhirnya kita kembali lagi nih, Pan. Betul bersama banget. dengan mas-mas PKK yang sudah tentunya pasti teman-teman tahu semua, Gua tahu baru semua. beberapa hari aja udah kangen banget. Itu mau siaran dia. lagi. Bro, Pan, Gimana? apa kabar nih? Alhamdulillah baik aja. Sehat ya? Iya sehat. Walaupun kondisi dunia makin tidak sehat, insya Allah kita makin sehat. Oke. Di, sehat Di? Alhamdulillah sehat pasti. Makin ganteng juga kayaknya. Rambut tuh keren juga ya? Anjir. Anjir. Sebelum mulai nih buat teman-teman kalau bisa gue minum, ini gue tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Ini buat para netizen yang budiman ya, tolong kurangin nyinyirnya lah. Iya. Dan Oke. juga kita selalu pakai masker, jangan Iya. khawatir. Insya Allah kita udah patuhi protokol kesehatan. Udah pasti dijaga. Cek suhu juga. Cek suhu semua, Iya. kita juga tadi pokoknya semua lah kita lakukan protokol kesehatan. Benar. Memang sih pemerintah sudah sedikit melonggarkan PSBB. Betul. Cuma yang gue lihat kebanyakan orang-orang di luar sana nih, tapi mudah-mudahan yang nonton nih tetap patuh sama Yes. protokol ya. Yes. Itu seolah-olah bahwa COVID ini sudah nggak ada Udah gitu. nggak ada gitu kan. Padahal justru ini adalah puncak-puncaknya. Dan kita juga nggak bosan-bosan buat ngingetin buat Benar. tetap jaga jarak, tetap ikuti protokol kesehatan karena ini nggak main-main ya. Dan jangan memaksakan diri kalau memang nggak penting-penting banget untuk keluar rumah, intinya kayak gitu. Ya dan ya intinya adalah ketika lo ngejaga diri lo juga ngejaga orang-orang yang lo sayangin juga. Betul. Gitu. Tapi di tengah-tengah hiruk pikuk pandemi COVID gitu kan, ada beberapa orang yang tentunya bisa menginspirasi orang lain juga kayak gitu. Jadi nggak selamanya tuh pandemi itu menyusahkan orang lain kayak gitu. Betul. Jadi ada beberapa orang yang inspiratif dan tentunya bakal hadir pada hari ini. Ya. Siapa tuh? Ya, penasaran Kepo kan? ya. Jadi kita ada bintang tamu, Betul. ada narasumber, Iya. ada apa sebutannya ya? Narasumbernya goib, jadi nggak kelihatan. Iya. Kayak gitu. Gak. Gue inget. Gimana? Jadi kan waktu itu kita pernah bintang tamu ada cewek ya? Iya. Iya. Yang Korin itu kan? Oke. Jadi tuh ada yang komen gini, Gimana? pasti kalau bintang tamunya cewek Ardi yang ngundang. Oke, kita balik lagi ke bintang tamu kita hari ini. Jadi bintang tamu kita hari ini tentunya mahasiswi yang masih aktif di Jakarta. Ya. Kampusnya di daerah Jakarta Timur. Seperti itu, dan jurusannya itu apa sih? Nah, nanti kita bincang lagi aja dengan orangnya langsung kayak gitu. Yes. Oke, kalau gitu kita undang aja ya ke sini ya. Oke, langsung aja kita Oke. tersambung ke line telepon. Oke, sedang dihubungi dulu. Kita telepon dulu ya. Oke, masukin sini di. Ini dia. Diangkat nggak ya? Oh diangkat. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Passwordnya luak white coffee. Oh, itu buat Salah, itu acara orang. nggak apa-apa buat luak white coffee sekarang gratis. Kalau mau sponsor nanti boleh ya. Kalau mau Kita sponsor nggak placement apa-apa. Wah, endorse juga ya. Kenapa? Berarti sambil endorse juga ini Oh ya. iya. Harus itu. Kita open endorse kok. Ada di deskripsi untuk emailnya kalau mau inquiries dengan kita. Siap. Oke, boleh tolong diperkenalkan dengan siapa saya berbicara? Siapa di mana? Di mana? Hobinya apa? Semalam bobo di mana? Salah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baru bintang tamu ini doang. Mau mulai bismillahirrahmanirrahim. Ya kemarin. Iya, kemarin langsung. Tiba-tiba lupa ingatan nama saya siapa ya. Karena saking terpesona mendengar suara-suara kami ini ya. Waduh, Apa yang jatuh kan tuh?
Iya, nama saya Dini. Oke. Saya dari Stikes Mitraria Husada, masih kuliah sih, masih kuliah. mahasiswa kecil-kecilan. Oh, Dini Aminarti. Iya, Dini jurusannya apa dulu? Dulu masih sekarang ya. Maklum orang dulu yang ngomong. Jurusan apa Jurusannya kuliah? biduan kalau nggak salah. Biduan, maaf. Kebidanan Hah? maksudnya. Gimana? Akang gendang dong. Akan ngendang Kalau saya bilang muter-muter ya. tarak tak cerot. Oh, itu guru saya ting ya. Oke, Dini jurusan apa? Kebidanan ya? Kebiduan. Iya, Oke, betul. bukan kebiduan ya. Astagfirullah. Bukan dong. Oke, bukan. Itu salah jurusan nanti. Bukan diduain ya. Iya. Iya. Itu mah udah jadi korban dong. Aduh. Baru doain. Dini semester berapa Iya. sekarang? Alhamdulillah menginjak semester 5. Oke, berarti sebentar lagi sudah mau nyusun tugas akhir ya. Tengah nih. Tengah-tengah Udah ya. hampir akhir sekarang ini. Udah hampir akhir ya. Masih status setengah tahun lagi sih. Setengah tahun lagi ya. Oh, sebentar sih itu enggak Tapi berasa. Nggak berasa. gimana nih kuliah di tengah-tengah situasi yang baru nih, boleh dibilang nih. Iya, dibilang gimana? Alhamdulillah sih banyak liburnya. Ya, Memang mahasiswa senang ya. amat bocah. Senang sekali kalau dengar kata libur tuh luar biasa. Libur mantap jiwa. Tapi pasti jenuh juga. Berarti kan pasti dulu kan awalnya kan kalau kebidanan kan itu kan pasti akan banyak praktek ya di Di kampus. ya. Nah kalau gini kan kemarin kan kita lagi PSBB banget nih, nggak boleh ketemu, nggak boleh berkumpul banyak orang. Nah itu Yes. gimana nih kalau Dini kemarin? Kalau Dini dari kemarin sampai sekarang pun ya masih daring sih ya, sistemnya daring. Oke. Udah gitu juga. Ya paling kalau kemarin sih kayak kita belajar untuk hacking gitu sih, kayak menjahit gitu. Jahit apaan? Apa hacking? Jahit, hiking. Jadi prakteknya pakai Boneka. hacking, iya hacking. Jahitnya jahit apa? Iya hacking boneka kayak gitu-gitu sih. Oh, boneka. Jahit bantal. Kayak gitu kan. Enggak dong. Iya. Jahitnya KKI dong. saya jahit boneka kayak gitu-gitu. Boneka siapa yang dijahit? KKI. Bukan boneka dong. Boneka caki. Anjir. Nah, Din, ngomongin soal kebidanan. Iya. Mungkin kan banyak orang nih, mungkin termasuk gue juga tuh banyak teman-teman sana yang nonton nih, followers kita yang udah berapa juta subscriber. Amin ya Allah. Nah, itu pasti mungkin kaitannya kebidanan, oh bantuin orang tentang persalinan. Sebenarnya hanya sebatas itu aja apa enggak sih, atau ternyata ada loh maksudnya ilmu-ilmu yang lainnya yang Yang dipelajari orang lain di nggak tahu gitu yang ya. orang lain nggak Termasuk tahu kita yang gitu. ada di sini kayak gitu. Iya. Awam akan kebidanan. Karena kalau dengan kata Sebenarnya bidan, kalau dibilang bidan itu ya jadi kalau menurut Dini pribadi ya, jadi kalau bidan itu nggak hanya menolong persalinan aja, cuman dari dimana ibu itu hamil, melahirkan sampai nanti lanjut usia pun itu masih tanggung jawabnya bidan. Mungkin apa ya, orang awam kan yang dipandangnya hanya oh iya bidan hanya membantu persalinan aja gitu, nyatanya enggak. Bahkan sekarang juga banyak kok bidan-bidan yang buka praktek pijat bayi kayak gitu-gitu, terus juga banyak yang sebagai apa ya, tutor yoga juga sekarang juga bidan bisa loh, karena Bayi banyak jadi banyak ya bayi, apalagi kayak pijat bayi, baby swim, baby spa atau apapun kayak gitu. oh berarti sebenarnya banyak banget ya yang bisa dipelajari ya. Bukan hanya sekedar Bukan hanya sekedar melahirkan aja ya, menolong persalinan. menolong persalinan bukan ya. Itu berarti ya. Nah terus Din, bedanya dengan dokter kandungan apa? Halo? Bedanya kalau yang selama Dini pendidikan, iya jadi kalau misalkan untuk bidan itu dipelajari sih tentang sesar normal kayak gitu. Cuman kalau untuk kayak bisnya yang udah nggak normal gitu, itu udah tanggung jawab dokter kandungan seperti itu. Jadi bidan itu hanya asistennya aja kayak gitu. Oke. Berarti saling melengkapi lah ya kayak gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih mengenai saling persalinan. melengkapi. Dini udah pernah menolong orang untuk bersalin nggak? Ganti pakaian. Bukan salin ganti pakaian. Lahiran. Kalau untuk saat ini sih belum ya, karena seharusnya sih di semester lalu, cuman karena pandemi ini jadi semua dipadatkan sama materi gitu.
mungkin belum sampai Ya. baru ke pemeriksaan kehamilan kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Nah, Dini. Halo? Iya. Oh, giliran gue yang manggil pending suaranya. Ngomong kencengan jangan malu-malu. Ngomong Din, pelan-pelan. Dini selama jadi mahasiswa itu tuh sampai sekarang Dini punya usaha apa aja sih Din yang sedang dijalanin Din? Atau punya kegiatan apa selain Iya, kuliah? atau punya kegiatan gitu, apa Din? aja gitu selain kuliah gitu. Kesibukannya. Heeh. Apa ya, alhamdulillah jadi mahasiswa, bahkan sebelum jadi mahasiswa pun ya udah belajar untuk cari uang sedikit lah dari sampingan kayak gitu. Punya usaha apa emang Dini? Alhamdulillah sih Kak, dari SMK emang udah ngerintis kayak apa ya namanya, bikin buket bunga gitu, bikin Wih. buket wisuda gitu, terus beranjak jadi IO dan alhamdulillah WO gitu-gitu sih. Oke, berarti sudah mulai merintis dari SMK ya, Dini ya. Bikin-bikin. Berarti itu Ya, buketnya bisa untuk orang wisuda atau yang lain-lain gitu, Din ya. Orang meninggal gitu Din bisa? Iya. Din emang orang meninggal dikasih bucket Din. Enggak maksudnya karena bunga. Aduh, masa orang Bentar meninggal. deh. Dini kan bikin buket bunga ya. Tapi Iya. kamu pernah dikasih bunga nggak? Ya. Kasian. Jangan-jangan apa yang ngasih bunga ke dia sama Dini dikirimin buket yang lebih banyak lagi nih. Nih, gue punya banyak nih. Gak usah bunga. Bercanda, Din. Dibikinin bucket balik. Dulu kan katanya udah mulai dari SMK nih untuk usaha buket dan lain-lain ya. Kalau boleh tahu awal apa sih yang melandasi menginspirasi bahwasannya gue pengen bikin usaha nih, apa sih penyebab awalnya kenapa sampai akhirnya mau buka usaha, terus kenapa usaha itu yang dipilih gitu loh. Iya, betul. Oh gitu ya, jadi sedikit cerita aja sih, tapi kayaknya nggak sedikit tapi panjang. Banyak juga nggak apa-apa, Apa-apa nih, panjang kita nggak sampai apa-apa. aja ini. 24 jam kita ready nih, siap. Siap. Ya jadi tuh awalnya tuh Dini dulu tuh SMK semester 1 tuh masih di pondok gitu. Dini dulu tuh pernah mondok Pondok lah. Rangan. Pondok gede. Pondok selera. Pondok juga dong. Pondok kelapa. Pesantren kayak gitu. Oh, pesantren. Sebelahnya Pondok Rangon. Iya. Nah itu mah TPU dong. Itu TPU. Tahu dia orang sono. Sebelahnya Pondok Rangon Cilangkap dong. Iya. Baik. Enggak ada ankam kan? Udah. Lanjutin. Sambutan nonton bahaya ini. Ya terus Siap, lanjut. siap. Ya jadi dulu tuh sempet keluar nekat sih dengan pengennya Naik tuh taksi? masuk ke kesehatan gitu. Apa? Nekat Jadi, sih. Oh, nekat sih. Kenapa Kak? Enggak lanjut aja. Iya jadi tuh dulu dari SMK itu keluar pondok nekat daftar sendiri kan ke SMK Kesehatan. Tapi dengan garis besar tuh hanya ibu yang mendukung, ayah enggak, karena ayah dari awal masuk tuh bilang Mbak nerus ke pondok mending nggak usah sekolah kayak gitu. Dini termasuk cewek yang keras kepala gitu kan, karena Dini berpikirnya iya gue punya adik lo satu gitu ya, setidaknya walaupun nggak sampai kuliah pun setidaknya lulus lah SMK kayak gitu kan. Dan akhirnya mereka tuh masuk ke perawatan di Avicenna Cilengsi, dan akhirnya alhamdulillah dengan 2 bulan masuk itu setelah UTS semester 2 itu mengejar 1 tahun pelajaran dan 1 tahun juga anggaran gitu biayanya. Oke. Dan dari situ awalnya buket bunga itu berawal dari ngasih ke kakak kelas sih. Jadi dulu tuh bawa jadi dulu tuh ada wisuda dan kebetulan ini lagi ujian waktu itu. Terus ada kakak kelas yang lihat loker Dini isinya tuh ada buket bunga. Terus dia nanya, kamu jualan gitu kan? Enggak Kak, ini saya cuman bikin gitu. Terus tiba-tiba mereka mesen dari 1 orang sampai alhamdulillah sekarang juga sampai ke beberapa universitas kayak gitu sih. Dan untuk kenapa buket bunga yang Dini ambil, karena dari pondok pun lebih suka ke seni sama kesehatan. Jadi alhamdulillah ilmu yang diambil dari pondok ya seninya gitu.
Oke. Oke gitu. Berarti karena sebuah momen kecil ngelihat loker Dini akhirnya bisa membuahkan hasil seperti sekarang ini ya. Dini ya. Iya, alhamdulillah. Dari Alhamdulillah hal ya. percakapan kecil Iya. sebenarnya ya, yang sederhana banget itu. Momen kecil yang merubah hidup. Nah. Asik. Dan berdampak nanti untuk Dan kedepannya. karena buket bunga pun itu Dini bisa lulus SMK. Alhamdulillah, mantap. Dan bisa kuliah juga ya sampai sekarang gitu ya. Nih harusnya jadi contoh buat generasi muda Indonesia nih. Sebagai seorang muda kita harusnya bisa apa ya? Kalau ada yang kita mau, kita pengen, kita harus bisa usaha dengan kemampuan kita sendiri. Seperti Benar, yang gitu. sebelumnya kita bahas tuh. Iya, di podcast benar. sebelumnya, kayak gitu kan. Jangan jadi generasi yang minta-minta terus. Yang rebahan terus. Enggak, gue juga rebahan kok. Rebahan nggak apa-apa asal sambil bikin buket bunga. Nah, itu kayak rebahan Dini. sambil kerja misalnya. Nah, Produktif. Din, kalau boleh tahu nih, Iya, Kak. Dini punya berapa unit usaha selain buket bunga itu? Sebutin. Kalau buket sih, maksudnya beberapa usahanya atau Iya. dari buketnya sendiri aja? Beberapa usahanya apa aja? Ya jadi awalnya sih buket, terus alhamdulillah beranjak jadi IO, jadi kayak event-event dari hal yang kecil candlelight dinner, terus juga sampai sekarang ke tunangan, pernikahan kayak gitu. Tapi untuk IO sih alhamdulillah punya pribadi, cuman kalau untuk WO mungkin masih per tim. Terus juga usaha apa ya? Usaha ini sih sekarang aku kan suka koleksi-koleksi sepatu sama tas kayak gitu kan. Dan kebetulan waktu itu berapa bulan yang lalu ya, hampir udah 9 bulan sih kalau sepatu sama tas ini masih baru-baru. Jadi awalnya sih main ke Cioma sana, terus tiba-tiba ada kakek-kakek yang lagi ngesol sepatu. Ternyata dia seniman seniman sepatu gitu, dan akhirnya Dini ambillah ilmunya dia gitu, main-main, dan alhamdulillah sampai sekarang yang menjalankannya itu teman-teman Dini yang nganggur gitu deh. Oke. Mantap. Berarti Dini udah punya karyawan ya? Ya sedikit sih. Kalau boleh tahu Din karyawannya tuh. Halo? Iya, Iya. Jumlah karyawannya ada berapa? Kalau boleh tahu Din. aduh, itu enggak ya? Ada sedikit sih kak. Iya, berapa? Ada sedikit. Berapa? Biar kita sama-sama tahu nih. Dan biar bisa termotivasi juga nih teman-teman yang lain. Biar bisa tidur. Yang baru mau mulai merintis usaha. Alhamdulillah sih kalau buket ada 3, terus juga kalau IO itu alhamdulillah hampir 10 orang. Banyak. Lumayan. Oke. Berarti sekarang nih mau nanya nih, kalau kondisi usaha sekarang kayak gimana nih Din? Di tengah pandemi Iya, gini. buketnya ataupun tadi IO, WO, terus sepatu. Sekarang kondisinya seperti apa nih? Ya kalau untuk karena pandemi ini sih pasti semua usaha pun sama ya, lebih ke menurun gitu. Apalagi yang biasanya sebelum puasa itu banyak banget kan yang wisuda-wisuda kayak gitu. Buket itu benar-benar down banget. Terus juga ya ini juga muter otak sih gimana caranya keuangan masih ada gitu, walaupun usaha ini mati berarti ada usaha lain, cari peluang lain kayak gitu. Kayak misalnya di pandemi kemarin kan lebih suka orang kayak bikin makanan-makanan kayak gitu kan. Betul. Kalau kita lihat nih di berita kan banyak nih pada saat pandemi nih, banyak perusahaan maupun UMKM baik kecil maupun besar itu ada yang merumahkan pegawainya, ada yang mungkin hanya setengahnya yang digaji gitu. Nah kalau Dini gimana nih mensiasatinya, atau mungkin ada yang bisa di-share nggak ke kita semua nih untuk menghadapi atau surviving skill di saat sedang ada pandemi seperti ini yang tentunya berdampak terhadap sales atau penjualan dari usaha-usaha yang Dini lakukan ini? Ya sebenarnya pasti sama sih ya, perusahaan besar aja seperti itu, apalagi Dini ya terbilang masih sangat kecil gitu kan. Ya cuman Dini juga mengatur semuanya, kayak dari satu usaha mati berarti kita harus cari nih peluang lain. Kayak misalnya kemarin alhamdulillah setelah pandemi itu Dini sempet, dan sampai sekarang pun alhamdulillah kebuat kafe sih kak. Alhamdulillah udah diriin kafe juga, satu kafe. Mantap. Iya, nah karena zaman sekarang kan kalau untuk makan di tempat itu kan mungkin
nggak mungkin ya, karena kita juga harus ribet menerapkan protokol kesehatan dan lain-lainnya. Jadi ya kita mainnya deliver kayak gitu aja sih. Jadi kita cari peluang yang benar-benar apa yang dibutuhkan sama masyarakat aja sih gitu. Iya, berarti Dini otaknya benar-benar muter ya. Iya, masa Maksudnya jalan bener-bener gitu. cari peluang Iya. gitu. Nggak cuma berdiam diri, wah usaha gua mati nih di tengah pandemi kayak gini, nggak berhenti di situ aja gitu kan. Cari lagi. Benar, dan ini juga tentunya harus dicontoh untuk teman-teman yang lain nih, khususnya mahasiswa ya. Pasti. Iya, karena kan apa ya, mahasiswa tuh butuh masukan lain gitu kan. Iya, uang. dan mungkin sekarang terutama ya kalau di tengah-tengah kayak ini kan banyak yang terkena dampak akhirnya nyerah Iya. sama keadaan, Iya, betul, terus akhirnya kolaps. Tapi Iya. kalau tadi kita lihat semua nih, kita dengar juga bahwa ini bisa se-fleksibel itu loh gitu loh untuk menghadapi berbagai macam Tuh, hambatan yang datang gitu. benar-benar. Dan ini harus sebenarnya mental-mental kayak gini harus dimiliki semua pelaku usaha di Indonesia sih. Yes, bener banget. Betul, betul. Gitu. Apalagi yang baru mulai seperti Dini ini ya. Dini kurang lebih berapa tahun, Din? Mulai usaha dari nol sampai sekarang ini. Dari usia 17 tahun sih. Sekarang Berarti usia? 20 tahun. 20, kurang lebih 3 3 tahun tahun. ya? Oh, 3 tahun. Nah, Din, kita boleh di-sharing nih biar jadi motivasi buat semua nih yang mau mulai usaha. Selama 3 tahun itu, Dini kira-kira udah dapat berapa sih dari usahanya? Kalau ini tidak privasi silakan boleh di-share, kalau keberatan juga boleh kisaran angka aja nggak apa-apa. Atau misalkan sekitar 3 tahun itu, Iya. Dini udah kebeli apa sih? Iya, gitu. Bisa Oh, iya. melakukan apa sih? Kayak Nah. gitu dengan hasil usaha Dini. Ya alhamdulillah sih kebeli motor, terus juga alhamdulillah biaya kuliah pun sedikit-sedikit terbantu setengahnya, ya lumayan lah. Kalau kebidanan itu terbilang lumayan besar juga kan ya. Iya, benar-benar, Sambil benar-benar. praktik ya. Nah, terus juga Jadi- kemarin juga kafe itu juga tanahnya itu nggak disewa karena langsung dibeli, karena kalau disewa kan kita juga takut mikirnya kenapa-napa. Oh, bagus. Berarti Iya. bisa beli tanah untuk kafe, bisa beli motor, bayar kuliah Bayar sebilangan kuliah. yang terbilang besar ya. Terus Pergi juga haji orang tua udah belum? Kenapa? Insya Allah. Pergi haji. Haji sih belum, tapi umrah alhamdulillah. umrohin orang tua udah alhamdulillah. Gaji karyawan juga kan ya. Oh pastinya Tuh. itu. Oh iya, itu Iya. juga tuh. Tuh guys, dengerin. 3 tahun loh, 3 tahun. Gua dengernya malu sama diriku Iya, sendiri. sama nih. Insecure gue dengernya. Gue dengarnya termotivasi untuk bikin usaha juga nih. Bener. Iya dong, jangan mau kerja sama orang. Oh, Gila. Gua kayak dicambuk cetak. Gue masih kerja sama orang lagi. Ardi ke-trigger kayaknya. Aduh, udah Nggak apa-apa kerja sama orang, itu dijadikan modal untuk bikin usaha sendiri, buka peluang buat orang lain juga. Gitu kan. lagi ngumpulin sesuatu, Din. Bikin modal. Dini kayaknya cocok nih jadi Menteri UMKM nih. Gantiin Pak Teten. Aminin aja dulu, kali aja menurutmu mau diganti. Oh iya, Dini, kalau boleh tahu nama usahanya apa sekarang yang sedang berjalan? Iya. Namanya, produknya apa? Terus kalau ada Instagram boleh dong di-share Boleh, juga nanti biar promosi. bisa dikepoin nih. Dong, boleh banget. Kalau buket itu RD Zaiza, terus kalau untuk apa namanya sepatu sama tas itu Fauzia Style _14. Terus kalau untuk kafenya itu Faiza.cafe. Oke. Bisa. Tadi yang pertama buket RD. Nanti kita tulis di deskripsi ya. Nanti ada. Nanti kita tulis. Ya itulah. Ya, pokoknya Nanti nanti ketik. kita Nanti ketik, kita tulis di deskripsi. Ada kok ada. Nah, Ada. untuk kafe sendiri itu konsepnya gimana Din kafenya? Kayak kan sekarang kafe kan banyak banget ya, apalagi kalau ngomongin tentang coffee shop aja deh, nggak usah ngomong kafe dulu. Yes. Itu di Jaksel sendiri tuh mungkin setiap 100 meter tuh ada coffee shop. Ya. Nah, kalau di ini kafenya lebih ke apa sih? Dan bersyukurnya dapat tempat itu yang unik, jadi di atas gunung, pas banget di atas gunung kapur gitu, jadi depannya goa gitu, jadi kan itu tuh juga salah satu tempat wisata baru loh, jadi ya unik juga sih, awalnya juga ragu, cuman alhamdulillah termotivasi juga cari-cari hal yang aneh dan diminati banyak orang ternyata sekarang. Oh, keren, keren, Oh. keren. Kita harus bisa cari diferensiasi pasar sih. Benar, ya benar kan? banget. Nah, Apalagi iya di betul. Gunung Kapur ya, di Cilengsi ya kalau nggak salah itu. Iya betul. Oke.
Makanya kan kalau kita usaha nih dari ilmu yang pernah gua dapetin Iya. iya. Either kita beda dari yang lain atau kita lebih murah atau lebih baik daripada yang lain gitu Iya. kan. Nah, itu Kita mainnya di blue economy. Gak ngerti lah gue anjir. Kepake juga pelajaran S2. Oke, Dini. Aduh, Dini masih S1 aja belum lulus, Kak. Ini mudah-mudahan bisa melebihi kita semua iya, di sini deh. sebetulnya bisa jadi profesor nanti kan. Amin. Amin. Nah, Din, yang terakhir nih, Dini punya saran nggak untuk para pemirsa nih yang dengar podcast kita, untuk mahasiswa khususnya sih, untuk yang memulai usahanya supaya mentalnya kuat gitu kan dalam memulai usahanya, apa sarannya, Din? Ya, untuk mahasiswa sih khususnya jangan jangan terlalu berpikir gimana nanti gitu ya, tapi nanti gimana yang pertama. Terus yang kedua itu jangan terlalu terbiasa minta sih ya, karena kita kan nggak pernah tahu usia orang tua kita sampai kapan. Ya, Terus benar, juga benar. jangan pernah bangga dengan apalagi orang tua yang berada, karena Nah, bener banget gue gregetan tuh. Orang Lu sabar. lanjutin, maaf. Lanjutin. Iklan ini. ya karena harta kan walaupun bisa diwariskan kan bisa habis sekejap, tapi kalau ilmu itu kan bisa diwariskan turun menurun dan insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Betul banget. Iya, betul. Karena Apalagi banyak loh orang yang punya prinsip gini, udah kuliah aja dulu, kerjaan mah nanti juga gampang dicari. Nah, kalau Dini pribadi, Dini nggak punya prinsip seperti itu. Kalau Dini bisa melakukan dua hal dengan satu waktu yang bersamaan, ya kenapa enggak? Dini nggak pernah tahu setelah lulus orang tua Dini masih ada apa enggak. Betul. Kalau kita bisa membahagiakan orang tua kita sekarang, ya kenapa nanti? Banyak loh orang di luar sana yang terbilang menyesal menyanyiakan masa mudanya gitu. Dan Dini, oke lah, Dini sekarang usia 20 tahun. Oke, Dini masih punya tenaga yang banyak untuk kerja. Ya kenapa nggak dimanfaatkan? Ini belajar dari banyak pedagang-pedagang yang sudah terbilang lansia di pinggir jalan. Iya. Ambil pelajaran sih mungkin mereka antara dua hal, antara anaknya tidak bisa membahagiakannya, terus juga yang kedua karena dia menyanyiakan masa mudanya. Itu aja sih. Yes. Jadi ya manfaatlah usia mungkin karena kita gimana nggak Din? pernah tahu ya orang tua saat kita mau membahagiakannya itu masih ada apa enggak. Terus juga kita di usia nanti bisa kerja atau enggak bisa, nauzubillah zalik. Misalkan Dini sekarang usia 20 tahun masih bisa kerja, Dini nggak tahu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi Dini akan kenapa-napa. Kalau misalkan ya ada hal yang tidak diinginkan terjadi, terus Dini belum bisa apa-apa, pasti penyesalan kan. Itu sih. Bener tuh. Penting kita prepare dari sekarang untuk bekal di hari nanti gitu kan ya, Dini ya. Bener. Tuh, karena harta yang paling berharga adalah Orang keluarga. Gue orang tua aja. Bener, keluarga juga sama-sama. Oke, Din, mungkin tambahan sedikit ya. Iya. Kakak sering menemukan atau sering ngobrol dengan orang-orang yang punya capital yang besar. Saya baru sebentar di Indonesia. Enggak. punya modal yang cukup. Cuma dia bingung mau usaha apa. Modal ada nih, cuma idenya nggak ada. Nah itu gimana nih cara mensiasati atau cara menggali ide-ide biar bisa sekreatif atau seinovasi yang pernah Dini lakukan? Ya kalau menurut Dini sih gini ya, sebenarnya uang itu ada kalau di sekeliling kita, cuman kadang kita nggak bisa tahu peluang dari uang itu tuh seperti apa. Apakah kita yang kurang berjuang atau kita kurang memahami apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat itu, kayak gitu. Jadi semakin berkembangnya zaman kan pasti berbeda-beda ya. Dari yang dulu sampai sekarang itu usaha pasti berbeda-beda, apalagi yang zaman sekarang itu usaha unik gitu. Semakin unik itu semakin dicari. Jadi ya usaha itu nggak cuman satu aja itu, enggak, berarti kita harus terus berinovasi. Kita cari apa sih yang dicari dari masyarakat Indonesia, bahkan luar negeri itu seperti apa. Sebenarnya usaha tuh nggak perlu besar sih modalnya, yang penting kita percaya, terus juga kita bisa gitu, percaya aja sih, yakin, terus juga ya jangan lupa lah doa pastinya. Gitu aja sih kalau menurut saya sendiri. Simple, sederhana ya, tapi
perlu ada keyakinan yang Betul. kuat, benar. Oke, terakhir Ardi. Oh iya, ada Nih, pertanyaan dari Ardi. Kenapa Silakan, sih Di. kalau pertanyaan gini gue gitu yang nanya? Tadi Ardi mau nanya apa nih? Din, kenapa sih gitu gue gitu yang nanya gini? Din, udah punya anak apa belum, Din? Aduh. Kenapa sih pertanyaan gitu gua gitu? Bahkan punya pacar aja masih jomblo, Kak. Wah, ini mah ngeledek ya namanya. Oh iya. Tuh buat teman-teman yang masih jomblo tuh. Maksudnya biar ngomong jomblonya tuh keluar Iya. Iya gitu. Jadi yang nonton tahu Din gitu. Dini punya Instagram? Oh iya, punya Apa Instagramnya? di _faz. Oke, itu buat _faz. teman-teman PKK yang Din, mau ada follow, Faz. Oh. bisa follow di _faz. Nanti kita tulis juga di deskripsi. Betul. Ada. Din _Faz. Faz. Pas. Mantap. Iya, mungkin itu aja ya yang dapat Iya. kita sampaikan dan kita ngobrol-ngobrol tadi sama Dini. Thank you banget ini udah Terima mau kasih banget ini udah gabung mau bareng sama mas-mas PKK nih. Benar. Mudah-mudahan Iya, apa yang Dini sama-sama. cerita tadi menginspirasi semua. Iya. Mudah-mudahan Dini selalu sukses, usahanya selalu lancar, Amin. selalu diberikan keberkahan juga buat Dini dan buat orang-orang di sekitar Dini juga. Amin. Dan Amin. stay safe, stay health juga. Tetap sehat, tetap berusaha. Yes, betul banget. Amin. Benar. Oke, Dini. Siap. Ya. Iya. Thank you sekali lagi. Makasih Terima kasih. atas waktunya. Sampai ketemu di lagi. kesempatan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini. Dadah Dini. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah itu guys, tadi perbincangan kita dengan salah satu pelaku usaha ya. Ini nggak main-main loh. Kita langsung datangkan yang memang sudah menggeluti Benar. usahanya gitu loh. Jadi bukan hanya konsep teori aja, Betul, tapi udah memang pengalaman memang juga ya. pelakunya ya, pelaku Betul, bisnisnya pelakunya. sendiri. Udah jatuh bangun juga gitu. Dan it works mungkin dari keluarga yang tidak seberada teman-teman semua, Betul. tapi bisa survive dan akhirnya sekarang bisa punya karyawan banyak. Dan juga satu lagi, dia berlatar belakang jurusan kebidanan. Tuh, Nah, itu jarang. jarang banget yang memulai usahanya dengan sesuai dengan jurusannya. waktu itu. Hey, buat Anda mahasiswa jurusan bisnis, jangan mau kalah. Karena Nih, yang gue garis besar dari omongan ini ya, garis besar. gua banget belum nih. beres ngomong tadi. karena banyak nih, maksudnya orang kuliah di jurusan bisnis. Cuma literally judulnya doang bisnis, ngambil ya. Iya. bisnis, school of business banyak lah pokoknya lah segala macam ambil bisnisnya. Bisnis. Tapi tidak punya usaha. Itu Sayang dia. sekali. Kalah tuh sama Anda ini. punya ilmu lebih dulu daripada orang seperti ini, tapi Anda tidak menggunakan ilmu Anda untuk berusaha. Sayang sekali. Tuh. Terus yang gue garis besar dari omongan ini ya. Ini untuk teman-teman semua nih ya. Yang masih membanggakan harta orang tua. Kenapa gagap? minum. Gue mau ngomong tadi keselak dulu gitu. Gini deh, yang masih membanggakan harta orang tua tuh omongan ini didengar tadi deh. Tuh gua kadang gregetan banget gitu. Gimana ya kayak pengen tahi gitu. Tahi. Tahi. Anjrit emang. Go, selagi kita masih bisa nyari duit sendiri, bisa kerja, ya lakukan gitu. Kan kata ini bener, nggak tahu kan orang tua kita Nah, sampai kapan. buat teman-teman yang memang orang tuanya dari kalangan berada, Jangan maksudnya Tergantungan. kita tadi tidak menyudutkan salah satu pihak, ya. Tapi kalau emang teman-teman dari keluarga yang berkecukupan, sebaiknya selagi punya modal, Langsung. dimanfaatkan sebaik-baiknya. selagi ada modal. Jangan misalkan orang tua kalian kasih jajan sehari 1 juta misalkan. Buat shopping, buat beli barang branded, Anak buat sultan. Iya kan pasti ada dong. Ada pasti. Tidak mungkin tidak ada. Aduh. Dikasih uang jalan-jalan ke Grand Indonesia. Aduh. Beli Prada, beli Dape, beli yang lain-lain segala macam barang-barang hype Gua beast. taunya pecel doang anjing sama nasi goreng. Lebih baik kalau punya uang lebih, coba buka usaha buat teman-teman nanti kedepannya bisa beli barang-barang yang lebih hype beast lagi. Betul. Gitu. Jadi invest dari sekarang. Tuh. Ya kan? Dan Tanam juga dari sekarang. Untuk mahasiswa yang punya latar belakang memang bisnis, coba dimanfaatkan ilmunya, diterapkan lagi. Mudah-mudahan nanti ketemu tuh jalan usahanya. Iya. Tuh. Bener. Udah, itu aja. Gitu. That's all. Yes. Kayaknya itu aja. Kayak dari tadi podcast nih. Kayak dari lu bertiga gue yang paling bego deh. Dari Dini ngomong tuh gue. Gue nyimak cuman gue bingung mau nanya apaan. Terakhir nanya Din udah punya anak apa belum? Anjir.
Pertanyaan kunci. Kenapa katanya udah punya pasangan belum? Kenapa harus anak gitu loh? Anjir dapat pertanyaannya kayak gitu. Oke, thank you semuanya teman-teman yang sudah nonton podcast Kantin Kampus di YouTube channelnya pastinya. Dan dari episode pertama sampai dengan yang sekarang, kita semua ngucapin thank you banget Terima kasih. Arigatou gozaimasu. sudah Iya. mampir ke channel kita, dan besar harapannya bisa banyak manfaat yang bisa diambil daripada channel ini ya. Betul. Amin. Betul. Dan ya. juga jangan lupa ditunggu untuk episode selanjutnya dengan bintang tamu yang tentunya berbeda dengan yang hari ini. Yes. Kayak gitu. Dan buat teman-teman kalau misalkan punya request khusus nih, mau bahas apa, boleh aja. Iya. Boleh di komen langsung di kolom komentar di YouTube Kalau nggak DM IG atau juga boleh. di Instagram kita. Apa di Instagramnya? @mas_mas_pkk. Asik. Oke. Sumben inget. Gua sering ngetek. Makanya inget. Langsung aja di follow, di subscribe, di subscribe, di subscribe, di share juga ke teman-teman kamu, atau terutama teman-teman lo semua yang mungkin lagi butuh info nih tentang Iya. yang sedang kita bahas sekarang atau yang kemarin-kemarin, di share, di like juga. Jangan lupa terus stay tune terus di channel podcast Kantin Kampus. Ya oke, ya udahlah pokoknya. Thank you semuanya. See you next time. Bye-bye. See you in another video. Stay tune terus. Bye. Dadah. Stay health, stay safe. Terus jaga kesehatan. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao. Dadah. I love you all.